lengkap saya Maria Gravasia Maudaa, NIM 2001080076, kelas 4C, mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan agregat dan penawaran agregat. Konsep permintaan dan penawaran agregat. Yang pertama, permintaan agregat atau agregat demand adalah jumlah total pembelajaran oleh rumah tangga konsumen, perusahaan dan pemerintah pada berbagai tingkat harga. Faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat adalah tingkat harga dan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan oleh permintaan. Yang kedua, penawaran agregat atau agregat supply dapat menunjukkan pada total kuantitas barang yang bersedia dihasilkan oleh seluruh produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran agregat adalah tingkat harga, kapasitas produksi suatu perekonomian, dan biaya produksi. Adapun faktor lain juga yang mempengaruhi penawaran adalah kapasitas produksi suatu perekonomian yang ditentukan oleh besarnya investasi real. Semakin besar nilai investasi real, maka akan meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah total nilai penawaran barang dan jasa. Penawaran agregat juga dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi. Jika biaya produksi naik yang disebabkan oleh kenaikan upah kerja, kenaikan BBM yang berimbas pada kenaikan biaya produksi dan biaya transportasi, maka akan menyebabkan penurunan produksi barang. Yang ketiga, analisis AD/AS. Keseimbangan pasar terjadi pada perpotongan antara penawaran agregat AS dengan permintaan agregat atau AD yang menentukan besarnya jumlah output total dan harga keseimbangan di pasar. Keseimbangan ekonomi makro merupakan gabungan dari semua harga dan jumlah barang di mana semua penjual dan pembeli merasa puas dengan transaksi tersebut. Pergeseran dari kurva AD atau AS akan mengubah titik keseimbangan pasar dan pada akhirnya akan mengubah harga dan output total keseimbangan. Pergeseran kurva AS ke AS juga menggambarkan situasi sulit tahun 1973 yang menimbulkan guncangan penawaran atau supply shock yang ditandai oleh kegagalan produksi pangan, spekulasi pada pasar komoditas dunia, anomali di pasar falas dan ekses perang timur tengah. Penurunan produksi sebagai akibat kenaikan harga minyak dunia memukul sektor industri di negara besar sehingga menurunkan permintaan impor produk primer dari negara berkembang. Kondisi ini kemudian memicu timbulnya inflasi yang dibarengi dengan stagnasi ekonomi sehingga dikenal dengan stagflasi, yaitu kondisi perekonomian yang mengalami penurunan output dibarengi dengan tingkat inflasi yang tinggi. Yang berikut, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan situasi yang ditandai dengan perkembangan di bidang iptek berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi disebabkan karena peningkatan dari sisi kualitas dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan modal, pengembangan teknologi dan inovasi, serta peningkatan aspek manajerial sehingga mendorong efisiensi produksi sehingga dalam jangka panjang akan mendorong peningkatan dari sisi AS. Kemudian pada aspek lain, jumlah penduduk semakin banyak, anggaran belanja pemerintah terus bertambah, pengeluaran investasi perusahaan
analisis AD/AS adalah bagaimana mengendalikan perekonomian baik dari sisi AD maupun AS. Intervensi pemerintah dari sisi AD misalnya pada saat perekonomian mengalami stagnasi, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi ekspansif melalui peningkatan jumlah uang beredar atau JUB, atau dengan menambah belanja pemerintah pada sektor-sektor ekonomi sehingga perekonomian akan terdorong naik. Kebijakan ekonomi ini dilakukan dalam situasi ekonomi yang mengalami banyak pengangguran, sedangkan intervensi pemerintah dari sisi AS misalnya dengan pemberian insentif bagi para pelaku bisnis dalam bentuk subsidi pupuk bagi petani, subsidi ekspor, kredit murah bagi pengusaha, pembebasan pajak ekspor, dan sebagaimana, sehingga mendorong peningkatan kapasitas produksi para pengusaha. Yang keempat, penurunan kurva ISLM. Kurva ISLM menunjukkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan nasional atau Y dengan tingkat bunga berbagi hasil atau R yang dipenuhi keseimbangan ekonomi di pasar barang dan pasar uang. IS atau investment saving adalah kurva yang menunjukkan berbagai alternatif kombinasi tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga yang menunjukkan keseimbangan pada pasar barang. Sedangkan LM adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga yang menunjukkan keseimbangan pada pasar uang. Penurunan kurva IS ditentukan oleh besarnya aktivitas pada sektor real, yaitu besarnya investasi oleh perusahaan dan besarnya tabungan oleh rumah tangga konsumen. Investasi perusahaan ditentukan oleh besarnya tingkat bunga atau bagi hasil atau R yang merupakan ongkos atau harga berinvestasi. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendah tingkat investasi dan sebaliknya. Sedangkan besarnya tabungan masyarakat ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Permintaan uang ini untuk motif transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional Y. Artinya, semakin tinggi pendapatan nasional akan mendorong kebutuhan uang oleh masyarakat akan semakin meningkat dan sebaliknya. Sedangkan permintaan uang untuk spekulasi ditentukan oleh besarnya tingkat bunga atau R. Gagasan ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa masyarakat dihadapkan pada berbagai alternatif dalam menentukan bentuk kekayaan, dan salah satunya adalah uang. Di samping untuk bentuk kekayaan lainnya seperti emas, tanah, obligasi, saham, dan sebagainya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dinyatakan bahwa permintaan uang semata-mata untuk kepentingan transaksi dan kegiatan sektor real yang positif. Islam melarang penggunaan uang untuk spekulasi, meskipun dalam kegiatan bisnis seringkali dihadapkan pada aspek-aspek spekulatif yang mengandung risiko seperti kenaikan harga karena gagal panen disebabkan perubahan iklim, kenaikan biaya transportasi karena kemacetan di jalan, kenaikan harga karena perubahan nilai kurs, tuntutan kenaikan upah buruh, kenaikan tarif dasar listrik atau TDL, dan sebagainya. Perubahan pada komponen jumlah uang beredar atau M dan permintaan uang atau M akan menyebabkan perubahan pada kurva atau LM. Yang keempat, keseimbangan IS-LM dan penurunan kurva AD.
Kondisi keseimbangan ekonomi yang diharapkan tidak hanya pada pasar uang saja atau pasar barang saja, tetapi bagaimana keseimbangan ekonomi terjadi pada pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan pada pasar uang dan pasar barang menunjukkan GUB sesuai dengan jumlah permintaan uang di masyarakat, baik untuk kebutuhan transaksi dan untuk kebutuhan berjaga-jaga. Pada sisi lain, keseimbangan di pasar uang digunakan untuk mendorong pemanfaatan potensi ekonomi di pasar barang, sehingga aktivitas konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor dapat berjalan secara optimal. Keseimbangan ekonomi pada pasar uang dan pasar barang ditandai dengan perpotongan antara kurva ISLM yang menentukan besarnya pendapatan nasional keseimbangan atau Y, dan tingkat bunga bagi hasil keseimbangan atau R. Keseimbangan ISLM merupakan bagian untuk menurunkan kurva agreement atau ADD yang menunjukkan total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Misalkan ada kenaikan pengeluaran pemerintah atau G dalam bentuk proyek-proyek pembangunan akan mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pemanfaatan kapasitas produksi. Keadaan ini mendorong peningkatan kebutuhan dana untuk membiayai pengeluaran sehingga mendorong kenaikan tingkat bunga dan pendapatan nasional baik di pasar barang maupun di pasar uang. Kenaikan pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa sehingga barang dan jasa semakin menurun dan pendapatan nasional keseimbangan semakin bertambah. Pemerintah menerapkan kebijakan moneter ekspansif ditandai dengan pergeseran ke kanan bawah sehingga menyebabkan tingkat bunga atau R turun dan mendorong peningkatan produksi di dunia usaha. Dengan bertambahnya jumlah uang beredar atau JUB menyebabkan sektor real menjadi semakin bergairah dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.